Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Amorah sayang. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Jadi di video kali ini saya itu mau berbagi informasi tentang cara mengatasi kelebihan bagasi pesawat. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasinya ya teman-teman, dan nanti akan saya share di sini ya. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kayak buat teman-teman semua yang masih kebingungan bagaimana sih caranya mengatasi kelebihan bagasi biar tidak bayar. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman, dan ada juga teman-teman yang lain yang berkomentar, dan ada juga pengalaman dari ponakan saya ya teman-teman. Jadi saya share di sini, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua juga gitu ya. Nah, yang pertama buat teman-teman semua yang sudah ada jadwal penerbangan, ini sebelum terbang saya sarankan ya. Jadi untuk koper yang mau masuk bagasi itu ditimbang dulu ya teman-teman ya, ditimbang dulu. Biasanya kan jatahnya itu kan setiap maskapai itu beda-beda ya. Ada yang 20, ada yang 23, ada yang 30, ada yang 40 dan seterusnya ya. Jadi beda-beda gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk jatah bagasi kabin itu semuanya sama ya, yaitu 7 kilo ya teman. Jadi alangkah baiknya kita timbang dulu atau dikira-kira dulu gitu ya. Kalau saya pribadi sih seperti itu ya. Setiap kali mau terbang nih, jadi dari rumah itu saya timbang dulu ya bagasinya berapa gitu. Misalkan saya itu dapat jatahnya 23 ya, saya itu biasanya sengaja saya lebihin gitu ya teman-teman ya, 25 atau 26 gitu ya kan. Nah terus untuk bagasi kabin juga, tas kabin ya, koper kabin itu biasanya saya juga lebihin. Misalkan jatahnya itu kan 7 kilo ya, rata-ratanya itu kan hampir semua maskapai itu sama 7 kilo ya, tapi saya itu sering sekali saya lebihin gitu, misalkan kayak 10 kilo gitu ya. Terus saya juga biasanya bawa tas gendong ya, tas gendong sama koper dan tas tenteng ya, untuk menyimpan handphone dan dompet dan lain-lain ya. Jadi itu yang untuk di teng-teng itu yang tas kecil biasanya. Kalau untuk tas gendong ya biasa seperti kayak apa ya, barang-barang yang lainnya gitu ya kan. Saya sarankan juga bawa tas kosong ya, atau sekedar kayak apa ya, plastik atau pokoknya tas yang aman lah gitu, tapi yang nggak kelihatan berat gitu ya teman-teman, yang ringan-ringan aja gitu. Jadi untuk jaga-jaga, misalkan kalau ada kelebihan bagasi, teman-teman itu bisa menyimpannya di tas tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah untuk tas yang digendong ini, usahakan kalian itu jangan besar-besar ya, seperti tas camping itu jangan ya teman-teman ya. Soalnya kalau dari pengalaman pribadinya ponakan saya ya, waktu itu dia tuh terbang ya, mau ke Indonesia ya, dari Hong Kong ke Indonesia. Dia tuh bawa tas gendongnya itu kayak tas camping gitu ya teman-teman. Itu tidak boleh masuk ke kabin ya. Jadi tas gendong tidak apa-apa ya, ransel biasa gitu. Tapi kalau yang terlalu besar dan tinggi kayak mau camping itu nggak boleh ya teman-teman. Itu nanti akan kena dikenakan biaya ya biasa. Memang seperti itu peraturannya ya, karena itu sudah melebihi batasnya. Itu kan panjang banget dan besar, jadi tidak diperbolehkan. Tapi itu juga tergantung maskapainya ya, atau petugasnya. Kadang kalau petugasnya yang baik itu lolos ya. Soalnya ini tuh pengalaman pribadinya ponakan saya, itu dia kan dapat jatah bagasi 20 kilo ya teman-teman, sedangkan dia itu bawa tas gendongnya itu besar banget, yang seperti tas camping itu teman-teman, besar dan tinggi ya. Nah dia itu kelebihan ya, sudah lebih itu di tas bagasi itu udah lebih gitu ya, nggak muat gitu ya teman-teman ya. Terus kata petugasnya itu ini tidak boleh masuk ke kabin pesawat seperti itu ya. Jadi dia kan panik ya, dibuang ya sayang gitu. Terus itu petugasnya itu bilang udah dipindah aja katanya di koper gitu ya, di koper bagasi gitu. Terus dia kan bilang aduh nanti kena biaya enggak ya katanya gitu kan. Terus petugasnya itu bilang ya dilihat aja nanti katanya. Terus itu tuh nggak bayar teman-teman, jadi lebih 5 kilo ya itu nggak bayar dan lolos ya, 5 kilo itu lolos ya. Jadi totalnya itu ada 25 kilo ya, yang jatahnya 20 kilo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau yang tas gendong
biasa, tas gendong biasa ya, yang kecil atau sedang itu nggak apa-apa ya, jadi nggak terlalu besar itu nggak apa-apa, aman-aman saja ya. Dan saya selalu sediakan plastik kosong atau tas kosong ya, tas jinjing gitu ya teman-teman, tas jinjing yang ringan ya, jangan yang berat-berat. Jadi kalau misalkan adalah kelebihan 2 kilo, 3 kilo, atau 4 kilo sampai 5 kilo bahkan lebih itu bisa ditaruh di tas tersebut gitu loh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi triknya itu seperti ini teman-teman, misalkan kalian itu dapat jatah bagasinya 23 kilo atau 30 ya, dan seterusnya. Terus kalau misalkan lebih ya sudah ditimbang itu kan. Terus misalkan kata petugas ini kelebihan gitu ya bagasinya gitu ya, terus biasanya kan suruh dikeluarin dulu gitu ya kan, suruh dikeluarin dulu. Itu kalian jangan buang dulu atau jangan bayar dulu. Jadi kalian ya udah keluarin aja, terus simpan aja di plastik tersebut ya. Nah terus sudah ditimbang lagi, misalkan ya sudah ditimbang lagi dan itu bagasinya, tas bagasi kopernya sudah masuk, ya udah kalian itu barang-barang lebihannya jangan dibuang ya, simpan aja di tas yang kosong atau plastik, tas jinjing yang kosong, atau diselip-selipin di tas gendong di mana gitu, diatur aja. Soalnya kalau setahu saya ini tuh ya teman-teman, kalau tas yang kabin itu tidak ditimbang ya, tapi itu juga beda-beda tergantung maskapainya, ada yang ditimbang ada yang enggak. Tapi kalau saya pribadi setiap naik pesawat itu nggak perlu ditimbang teman-teman, tapi ada juga sih ya teman-teman yang bilang katanya ditimbang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ada yang ditimbang ada yang enggak. Tapi ya itu saran dari saya, itu kalian tuh untuk jaga-jaga diri, untuk apa ya, daripada dibuang kan saya mendingan simpan di tas. Kalau misalkan sudah ditaruh di tas jinjing gitu, ya udah kalian masuk gitu, masuk ke apa ya, masuk sesudah check in itu masuk di pemeriksaan keamanan itu tidak akan diomongin teman-teman, tidak akan di apa ya, maksudnya itu nggak bakal ada yang ngomong ini barangnya banyak banget atau gimana itu enggak ya. Jadi di situ itu tugasnya itu untuk memeriksa keamanan. Kalau sekiranya ada barang berbahaya ya diambil gitu ya, disita ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kalau sudah di situ lolos itu sudah lolos berarti ya, tinggal masuk ke nyari gate dan udah masuk ke pesawat selamat. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya biasanya, ini tuh biasanya ya, kalau lebihnya cuma 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo itu biasanya nggak bayar ya teman-teman. Jadi biasanya dilolosin ya, apalagi kita para PMI ya, mereka itu sangat paham sekali karena barang bawaan kita itu banyak. Jadi seperti itu nggak apa-apa, apalagi yang pulang cuti itu, yang tiket pesawatnya PP itu kan pasti dilolosin ya teman-teman. Tapi itu juga tergantung petugasnya ya, ada juga petugasnya yang rewel. Jadi kalau petugasnya yang rewel itu biasanya suruh bayar loh ya teman-teman, walaupun hanya 1 kilo ya, bener itu ya, apalagi yang sampai 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dan seterusnya ya. Jadi itu triknya ya teman-teman, kalian itu harus bawa tas jinjing kosong ya. Saya juga sering sih lihat kalau misalnya kayak di bandara-bandara gitu, kalau saya lagi check in atau apa gitu ya kan, mereka juga sama seperti itu loh guys. Jadi dikeluarin dulu terus nanti ditimbang lagi gitu ya. Jadi itu nggak dibuang dulu teman-teman, udah bagasinya masuk ya udah itunya diteng-teng aja, nggak apa-apa gitu, lolos. Nah terus kalau untuk bayarnya berapanya ya, bisa itu banyak sekali yang nanya ya teman-teman ya. Jadi untuk bayarnya berapanya saya sendiri juga nggak tahu ya teman-teman, soalnya beda-beda tiap maskapai atau tiap pesawat itu beda-beda bayarnya. Itu ada yang sekian, ada yang berapa ratus dolar, ada yang berapa rupiah gitu, berapa ratus rupiah. Jadi seperti itu beda-beda ya teman-teman. Kalian untuk mengetahui berapa bayarnya itu jangan tanya ke saya, tanyanya ke apa sih, ke agen yang beli tiketnya. Misalkan teman-teman itu belinya di agen ya, di agen travel itu, ya udah kalian tanya ke pihak travelnya, ini misalkan kalau kelebihan bagasi kira-kira nanti bayarnya berapa ya gitu ya kan, alangkah baiknya nanya ya. Terus kalau misalkan kalian tuh booking via online itu biasanya ada juga di situ tuh ada rinciannya ya teman-teman. Misalkan kayak ada tambahan bagasi sekian, bayarnya per kilo sekian dolar atau sekian ratus ribu rupiah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus nanti ada ukuran
kopernya juga berapa untuk yang simpan di bagasi terdaftar. Terus ada juga ukuran koper yang untuk simpan di bagasi kabin, tas tenteng dan tas selempang misalkan, atau tas gendong itu biasanya bebas ya, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi yang terdaftar itu ada tulisan misalnya kayak bagasi terdaftar sekian kilo, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Dan untuk kabin juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari pengalaman pribadi saya itu sering sekali seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah aku nggak pernah bayar. Jadi walaupun lebih 3 kilo, berapa kilo itu nggak apa-apa, saya itu selalu tak lebihin ya untuk bagasi. Misalkan saya lebihin ya, misalkan jatah 23 saya kasih 25 atau 26. Terus misalkan jatah kabin ya, untuk tas kabin ya, koper kabin itu 7 ya, saya kasih 12 gitu ya, atau berapa gitu, 9 atau 10, itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena tidak ditimbang. Tapi ya itu kadang ada yang ditimbang juga. Terus untuk tas ini gendong atau tas selempang dan tas jinjing itu biasanya aku nggak timbang, biarkan saja gitu ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman, untuk mengatasi cara kelebihan bagasi itu teman-teman check innya harus lebih awal itu lebih enak teman-teman. Jadi masih sedikit gitu ya, kita itu kayak urutan pertama gitu. Jadi misalkan kalian itu penerbangannya kayak saya kan biasanya selalu lebih awal ya. Saya kan misalkan terbang ini jam setengah 10 pagi, jadi dari rumah saya itu jam 5 itu sudah pergi ya, sudah keluar gitu teman-teman ya. Terus nanti begitu pas buka check-in, kalian langsung check-in, itu aman ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada petugasnya yang baik, yaitu misalkan kayak ada kelebihan nih, oh ini lebih 3 kilo, ini lebih 2 kilo atau 4 kilo atau 1 kilo gitu ya, mereka itu biasanya ya udah biarin aja gitu, nggak apa-apa, lolos gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan untuk timbangannya itu ada juga sih yang berkomentar di saya itu, yang bertanya gitu, Kak, itu timbangan di bandara sama di rumah kita itu sama enggak? Nah, kalau di situ saya juga kurang tahu ya teman-teman, tapi setiap saya mau ke bandara itu kan saya timbang dulu ya. Misalkan sudah 23 kilo gitu, mungkin ada apa ya, sedikit perbedaan ya teman-teman, tapi enggak beda banget sih, mungkin sedikit perbedaan. Jadi misalkan kayak di kitanya 23 kilo 4 on, mungkin di situnya 24 atau berapa, pasti beda ya. Jadi ya seperti itulah gitu loh. Alangkah baiknya kalian tuh timbang dulu ya teman-teman ya. Ya memang jatahnya seperti itu sih, misalkan kayak jatahnya sekian kilo, ya udah kalian patuhi saja aturannya. Tapi kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena memang itu kan sudah dijatah sama maskapainya kan, karena bukan kita sendiri yang naik pesawat, untuk yang lain juga gitu ya, karena banyak orang juga. Nah, terus untuk jatah kabin juga 7 kilo itu kan karena kita itu jatahnya kan sudah dibagi-bagi untuk yang lain juga rata gitu ya. Kalau kalian menuruti peraturan itu lebih bagus, tapi kalau mau dilebihin ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih dan bye bye. See you next video. Teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau terbang, entah itu dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Jadi saran dari saya seperti itu ya, kalian tuh sebelum terbang itu ya lihat-lihat video dulu gitu, gimana sih caranya gitu ya kan. Terus ya dilihat jatah bagasinya berapa, terus ditimbang dulu. Jadi semuanya itu harus benar-benar diatur yang rapih. Jadi seperti itu, jangan sampai kalian sudah ada di bandara barangnya lebih banyak. Kalau lebihnya cuman 1-5 kilo atau sampai 10 kilo nggak apa-apa, jangan sampai kalian overload. Jadi seperti itu, mending ditimbang dulu ya. Misalkan kayak jatah bagasinya 23, itu kan ada juga yang tanya sama aku, Kak, katanya boleh nggak sih 2 tas gitu. Biasanya sih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Misalkan 23 itu kalian itu dibagi menjadi 2 ya, diatur sendiri aja. Misalkan kayak 1 koper kecil, 1 koper besar. Kalau saran dari saya sih mendingan 1 aja lah. 23 kilo itu loh sedikit, ngapain diduain ya kan. 2 koper itu malah kita boros di timbangan. Misalkan kita 1 koper itu 23 itu sudah bisa itu ya, bisa dipenuhin gitu. Coba kalian kalau dibagi 2 itu kan kopernya aja yang 1 itu hampir 3 kilo. Jadi kalau
kalian bawa 2 koper, yaitu koper yang satu sekian kilo dan satunya lagi berapa kilo. Jadi seperti itu, mendingan 1 koper aja. Kalau 2-3 kilo itu lebih menghemat ya, jadi lebih enak aja. Kecuali jatahnya 40 ya, bisa dibagi 2 koper, itu lebih enak. Jadi nggak terlalu berat untuk apa yang ngangkat-ngangkatnya atau narik-nariknya gitu ya teman-teman. Dibagi 2 itu nggak apa-apa, misalkan 20-20 gitu ya kan. Tapi kalau masih 20 kilo atau 23 sih menurut saya nggak perlu ya, atau 30 gitu ya, 30 kilo. Kemarin saya juga 30 kilo tuh batas koper satu yang besar banget, itu udah aman, nggak apa-apa.